Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita senantiasa kepada Allah, karena sesungguhnya termasuk musibah yang menimpa kita sekalipun tidak lain kecuali Allah menghendaki ada hikmah dan pelajaran besar yang seharusnya kita pandai untuk menyerapnya. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti Maha Rahman dan Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar rahmatnya ditebar di seantero penjuru dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar kamu tebarkan rahmat, menjadi kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi segenap alam semesta. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian bulan perjalanan kita dengan COVID-19 ini, sungguh semestinya kita mengingat satu hal yang sangat penting dan sepertinya belum mendapatkan prioritas dan program solusi perdana di negara kita. Padahal kalau kita lihat, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dengan jelas memberikan gambaran kepada kita sekalian. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu berpandailah kita untuk mengambil pelajaran dan tuntunan yang berasal dari yang maha benar, yang dia adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan melalui khutbah yang ringkas ini judul yang mudah-mudahan mudah diingat dan bisa dicamkan oleh kita sekalian, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di negara Indonesia yang kita cintai ini. Judulnya adalah Gerakan Bertaubat Nasional. Ya, kita semua harusnya menyadari betapa pentingnya taubat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak program dan keputusan yang diberikan, akan tetapi belum juga mendapatkan hasil yang sesungguhnya. Sudah semestinya jika kita menengok untuk merujuk kepada apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada benarnya ajaran Islam untuk menjadi tuntunan bagi seluruh sisi kehidupan kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an
surat Al-An'am ayat ke-42 sampai dengan ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yatadarra'un. Falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Faquti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 ayat ini memberikan gambaran secara sistematis. Yang pertama adalah bahwa Allah telah mengutus manusia-manusia pilihannya, yaitu rasul-rasulnya kepada setiap umat. Lalu setiap rasul itu telah menyampaikan apa yang harus manusia buktikan bahwa mereka adalah hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat umatnya itu kufur kepada Allah, maksiat kepada Allah, melanggar tuntunan dan ajarannya, maka Allah turunkan azab dan hukumannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya saja mereka itu pada saat Allah diuji melalui beberapa perkara yang mereka tidak suka, apakah mungkin berupa kesulitan, apakah mungkin berupa bahaya, atau apa saja yang berupa bencana yang menimpa mereka, lalu mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan tadarru', bertaubat kepada Allah, merujuk kepada Allah, kembali kepada Allah, maka sungguh mereka akan mendapati solusi dan jalan keluar. Namun sayang, kata Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka mengalami musibah itu, tetapi justru mereka lupa bahwa mereka seharusnya kembali kepada Allah, tetapi mereka hatinya semakin keras membatu, dan justru mereka terbuai, mereka tertipu dengan godaan dan tipu daya syaitan, sehingga mereka tetap berada dalam kemaksiatan, dan akhirnya adalah memungkinkan sekali mereka bisa jadi semakin hari semakin lupa dan semakin lalai. Dan mungkin saja solusinya adalah bagi mereka mungkin mendapatkan apa yang mereka inginkan, memenuhi kesenangan dan kesejahteraan dan ketentraman yang mereka inginkan. Tetapi pada saat Allah Subhanahu wa taala tidak mereka tengok, tidak mereka perhatian, dan mereka lupa kepada Allah, maka Allah akan turunkan hukumannya dengan sedemikian dahsyatnya secara tiba-tiba. Lalu mereka akan putus asa, dan akhirnya mereka adalah tidak bisa berbuat apa-apa. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, simpulan-simpulan yang tadi saya sampaikan itu adalah sesungguhnya harus mampu memberikan peringatan dan teguran kepada segenap kita, bahwa apabila Allah uji kita, mungkin dengan kesenangan dan kelapangan, mungkin dengan musibah dan kesusahan dan bencana, setiap kita hendaknya selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. COVID-19 yang sudah 1 semester melalui kita ini sudah mendapatkan perhatian yang luar biasa. Negara kita sampai-sampai menerbitkan peraturan pemerintah, sampai-sampai menerbitkan keputusan presiden
sampai-sampai menganggarkan anggaran yang tidak kecil, sampai dengan tidak kurang dari 677,2 triliun untuk mengatasi COVID-19. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat kecil, yang tidak bisa mengena siapapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya makhluk yang kecil ini adalah ternyata di kita Indonesia telah menjadikan orang yang terkena kasus sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin adalah sebanyak 70.000 orang, 736. Orang yang sembuhnya 332.651 dan yang meninggalnya adalah 3.417. Dan semakin hari bukan semakin rendah, tetapi terus saja mengalami peningkatan. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada sesuatu yang salah dalam mengambil solusi, atau mungkin belum cukup apa yang sudah kita lakukan itu. Karena apa? Semua yang dilakukan adalah manusiawi. Mungkin dari sisi alamnya, mungkin dari sisi manusianya, mungkin dari sisi upaya-upaya yang semuanya adalah manusiawi. Tetapi kita masih mengabaikan atau masih jauh dari seimbang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya segala solusi itu adalah ada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya menyerukan, saya dan setiap kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan seluruh Indonesia, semestinya kita mulai bertaubat kepada Allah, tinggalkan sikap dan tindakan yang mengabaikan peran Tuhan, sehingga ingin Tuhan itu adalah diatur-atur. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkanlah persaingan menyaingi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk syirik, ingin menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia dan lebih berhak untuk disanjung dan dimuliakan itu. Tinggalkanlah semua maksiat yang besar maupun yang kecil. Riba hendaknya kita tinggalkan. Maksiat berupa zina, berupa pornografi, berupa berbagai hal yang itu adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ingin kembali mencintai kita, menyayangi kita, meridhai kita, menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam surganya, tidak mungkin kita termasuk orang yang berlumuran dengan berbagai kekufuran dan kemaksiatan. Jemaat-jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu taubat harus menjadi bagian dari apa yang dicanangkan secara prioritas. Seluruh Indonesia, setiap kita yang mengaku merasa tidak nyamannya dengan COVID-19 ini, mari kita kembali kepada Allah yang menciptakan COVID-19, yang menjadikan ini adalah tidak mungkin mengena siapapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu gerakan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala harus segera dan tidak bisa ditunda. Karena jika ini adalah dibiarkan semakin hari bukan semakin reda, tetapi mungkin Allah akan semakin berikan yang lebih berat lagi, atau mungkin silih berganti. Selesai dari ini bukan masalah, bukan solusi, tetapi justru akan muncul kembali masalah-masalah lain yang kita semua akan kebingungan dan termasuk carut marut di dalam menyelesaikannya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selalulah kita ingat bahwa Allah memberikan yang terbaik untuk hambanya. Allah tidak menganiaya hambanya, tetapi Allah ingin agar kita semua adalah bahagia dan selamat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi
wa man tabi'a hudahu wa wadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Kata Allah, "Wa ma rabbuka liyuhlikal qura wa ahluha muslihun." Wa ma rabbuka, Tuhanmu tidaklah melakukan yang disebut dengan liyuhlikal qura, membinasakan suatu negeri, wa ahluha muslihun, sementara penduduk negeri itu adalah terdiri atau berisi orang-orang yang melakukan perbaikan. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, firman ini mengingatkan kepada kita bahwa di samping bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan kekufuran, tinggalkan kemaksiatan sedapat mungkin. Jangan coba-coba mengkerdilkan peran Allah Tuhan yang Maha Esa, karena sesungguhnya Dia akan semakin hari bukan semakin mulia, tetapi justru semakin hina. Allah menyatakan kepada kita bahwa Allah tidak akan membinasakan suatu negeri jika penghuni negeri itu adalah melakukan perbaikan. Apa yang maksud dengan perbaikan? Perbaikan ini adalah yang dimaksud al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Setiap kita hendaknya tidak boleh tinggal diam, harus tahu apa itu ma'ruf sehingga kita harus galakkan, dan kita harus tahu apa itu yang mungkar sehingga kita semua harus berperan serta untuk mencegah kemungkaran itu. Kalau saja setiap kita menjalankan islah, melakukan perbaikan, maka Allah SWT menjanjikan bahwa kita tidak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu dialog bahwa Rasul ditanya, "Anahlaku wa fina salihun." Wahai Rasulullah, apakah mungkin kita akan binasa padahal di tengah-tengah kita banyak orang soleh? Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya. Walaupun banyak di tengah-tengah suatu kaum itu orang yang soleh, tetapi kalau mereka solehnya hanya untuk diri sendiri, tidak untuk memperbaiki apa yang ada di sekelilingnya, tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka sesungguhnya yang terjadi adalah justru kebinasaan. Betapapun Allah akan bangkitkan orang itu sesuai dengan niatnya." Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita kembali kepada jalan Allah, menyesali perbuatan yang salah yang telah mengundang murka Allah, dan kemudian kita berusaha untuk istiqamah di atas Islam ini sampai dengan kita berpisah dari dunia yang fana ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur al islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwal al muslimin. Allahumma aslih syabab al muslimin. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu ajilahu wa ajilah ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika wa min asyarri kulli ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma wahhid sufufal muslimin. Allahumma ijma' kalimatahum. Allahumma hdi subulas salam. Allahumma ansurhum ala man 'adahum. Allahumma man arada bil islami wal muslimina su'an faj'al kaidahu fi nahrih waj'al tadbirahu tadmirahu. Allahumma rabbana atina fid
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.